Sebagaimana di dalam firman Allah Quran surat Al-Ahzab yang artinya sebagaimana di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, berbagai macam-macam bidang lengkap dan komplit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnisman, menjadi politisi, panglima perang dan yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama-sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitas. Rasulullah juga sebagai manusia perlu tidur, namun tidur kita dengan Rasulullah sangatlah berbeda. Kalau Rasulullah tidur hanya matanya saja yang tertidur, tetapi hatinya tidak pernah tertidur karena judul saya di sini lima hal sunnah yang disegerakan. Ya. Hadirin orang yang hadirin teman-teman yang tercinta, izinkan saya berkata-kata sebagai rasa solidaritas sesama murid Pak Ustadz yang bijaksana. Hadirin Ham mengatakan tergesa-gesa itu datangnya dari setan, kecuali dalam 5 hal yang sunnah yang disegerakan. Yang ke-1, memberi jamunan apabila ia telah masuk ke rumah. Yang saya memberi ceramah. Yang kedua, mengubur mayat apabila ia diyakini kematiannya. Yang ketiga, ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam dan ilmu itu harus yang oleh manusia untuk mencapai derajat sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat kalian orang beriman yang memiliki ilmu. Marilah. Sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, carilah ilmu karena itu termasuk baik. Oleh karena itu carilah oleh karena yaitu duit. Duit saudara sangatlah menggiurkan, banyak orang terpaksa membanting tulang untuk mendapatkannya. Oleh karena itu duit sering membuat orang jadi hilang mata hatinya. Hanya duit 500 rupiah, nyawa di Cakung, Jakarta Timur hilang diterpa marah. Karena duit pula perampok tega membunuh sekeluarga sekaligus. Tidak percaya silakan baca pos kota atau di Cakrawala di Antv. Namun kata orang barat, with money everything is running well. Ya artinya dengan duit segalanya akan berjalan dengan lancar. Dan kata orang Arab palsu, al-mas'alah bil fulus, al-mas'alah bila fulus mampus. Duit semestinya singkatan dari doa, usaha, iman dan takwa. Mungkin hanya ini yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Karena kenapa? Akhlak itu di atas ilmu. Kalau kita punya ilmu tetapi tidak punya akhlak, sama saja seperti syaitan.
Setan itu pintar, tapi tidak mempunyai akhlak. Setan itu pintar, tapi tidak mempunyai akhlak. Bahkan lebih pintar dari presiden, profesor. Tuh. Dalam hadis mengatakan, innama yarkum ahsanukum akhlak, bahwa sesungguhnya orang yang bijak itu adalah akhlaknya yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbuat baiklah kepada orang tua, karena surga di bawah telapak kaki mereka. Hadis riwayat An-Nasa. Bahwa dalam melakukan kehendak orang tua, dalam memenuhi keinginan lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ibumu masih ada? Lalu masih ada. Berdirinya saya di sini, saya akan bertausiah yang berjudul bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya salat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakannya. Wajar saja karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pencipta, yang Maha Agung, yang merajai seluruh alam, yang memiliki seluruh makhluknya, yang Maha menghakimi dan mengadili setiap perbuatan manusia. Tetapi ada salah satu perintah yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya dan Allah Subhanahu wa taala pun melaksanakannya. Apakah itu? Yaitu bersalawat kepada junjungan kita, makhluk yang paling mulia. Siapa lagi kalau bukan pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, hai orang kiamat kecil dan kiamat besar. Yang pertama kiamat kecil. Kiamat kecil sering kita dengar atau sering kita lihat di televisi atau di sosial media, di mana akan terjadinya gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor dan lain-lainnya. Yang kedua kiamat besar. Kiamat besar akan terjadi tanda-tanda beberapa, yaitu matahari terbitnya dari barat ke timur dan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Di situ akan terjadinya perut bumi dimuntahkan, mayat-mayat berterbangan bagaikan kertas. Bayangkan begitu besarnya kiamat itu. Wallahu alam kapan kiamat besar itu akan terjadi. Kanjeng Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Mengapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Sebab ilmu adalah cahaya yang Allah ciptakan untuk menerangi yang gelap. Atau arti kata Allah menciptakan pengetahuan atau ilmu agar kita para manusia tidak gelap atau bodoh.
Dari kapan kita mulai menuntut ilmu? Kata Nabi dalam hadisnya, menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada yang namanya terlambat untuk menuntut ilmu. Allah akan memberikan ilmu kepada manusia jikalau manusia tersebut ingin mendapatkan ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya tutup ceramah atau tausiah ini, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ramna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhum ma jahilna wa arzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Drama tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu 1 syahadat, berbunyi yaitu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2 zakat, yaitu zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. 3 maksudnya 2 salat terbagi menjadi 2, yaitu salat fardu dan salat sunnah. Dan 3 zakat, yaitu zakat terbagi menjadi 2, yaitu adalah zakat mal dan zakat fitrah. 4 puasa di bulan Ramadan, yaitu diwajibkan. 5 pergi haji jika mampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nahmaduhu wa nasta'inu wa ana ujubika min sururi anfusina wa min sayyiatil a'malana man yahdihillahu fala mudhiyalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Hadratul Mukarram Mudiril Mahadi Hudatul Umam nafa Allahu bil hayati ma amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallimu ala habibina wa sabina wa maulana Muhammadin allazi ahrod nas minal julumati ila nur wa minal julumati ila huda. Hadirin yang hadirat yang saya cintai, berdirinya saya di sini menyampaikan sepatah atau 2 patah kata yang insya Allah agak patah-patah. Berdirinya saya di sini insya Allah bertausiah yang berjudul berbakti kepada orang tua. Orang tua wajib kita hormati. Suatu hari sahabat pernah bertanya, "Ya Rasul, siapakah yang harus kita hormati?" Lalu Rasul menjawab, "Ibumu."
Dan kemudian sahabat bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasul? Kemudian kemudian Rasul menjawab, ibumu. Dan kemudian sahabat bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, ibumu. Sampai 3 kali Rasul menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Dan siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ya, ayahmu. Begitu utamanya seorang ibu, sampai-sampai ada mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Begitu ibu, telapak kaki surga itu ada di telapak kaki ibu. Begitu mulianya seorang ibu, begitu mulianya seorang ibu yang telah berusaha payah mengandung kita dan sampai melahirkan kita, Zikir merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41 mengajarkan kepada kita untuk selalu berzikir hanya kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia yang beriman, setiap harilah berzikir selalu. Sedangkan doa adalah permintaan sesuatu kepada Sang Ilahi. Dalam surat Al-A'raf ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbikal jalali ud'u rabbikal ladarra'un wa khufyatan innahu. Adapun yang dinamakan orang munafik yaitu orang yang berpura-pura menampakkan keislamannya dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, mengerjakan sholat dan lain sebagainya, hanya kedok belaka. Hal ini didasarkan atas firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, di antara mereka ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, pada sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Adapun yang dinamakan nur akal adalah sebagai bukti kemampuan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Dengan adanya potensi itu, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Benar dan salah, dan dapat meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Beriman kepada sifat-sifat mustahil bagi Allah juga dengan nakli dan akli, sehingga manusia dapat yakin dengan sepenuh hati tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat melemahkannya dari Zat yang Maha Esa dan Kuasa. Dengan beriman sifat-sifat yang mustahil, orang yang senantiasa menanamkan nilai-nilai di dalam jiwa raga serta membentuk ciri khas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Saya di sini akan baca lama yang berjudul Bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah SWT. Empat bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah berfirman surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi Langsung saja perdana saya di sini, saya akan berceramah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Saya akan membacakan hadis pentingnya menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi farifatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang berarti menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Karena kenapa Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Pentingnya menuntut ilmu. Kematian, setiap makhluk Allah yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita juga tidak dapat menghindari dari kematian, dan kematian pun tidak memandang muda dan tua. Kematian merupakan peristiwa yang mengingat kematian membuat kita bersadar bahwa pada akhirnya kita pula akan mengalami kematian. Dalam Al-Quran telah dinyatakan dalam surah Al-Quran dalam ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bila mana kematian, Kadang kita semua tidak tahu bagaimana menempatkan diri. Seorang ibu yang bersusah payah membuat kita senang, malah kita tanggapi dengan kemarahan. Ketika ia menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya, padahal itu merupakan kewajiban seorang anak. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis, bukankah itu memutuskan ridha ilahi? Bukankah ridha Allah letaknya pada ridha orang tua? Dari bin Amr radhiyallahu anhu bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidaini wasukti fi sukti walidain, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Dari Hasan At-Tirmizi, hadis riwayat Al-Hakim. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis, marah kepada ibu sampai membuatnya menangis adalah anak yang durhaka. Pastinya kita semua tidak ada yang mau dicap sebagai anak yang durhaka, bukan? Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Contoh anak yang durhaka kepada ibu adalah dengan membantahnya, bahkan sampai membuatnya menangis.